Maka kalau seandainya tadi ambil keumuman, sebenarnya sebagian kelompok-kelompok teroris ya atau khawarij mengatakan wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, sungguh dia adalah orang kafir. Ya. Tentu ayat ini kepada siapa saja ini. Jadi versinya tafsirkan orang-orang teroris dengan ayat ini banyak sekali kesalahannya. Pertama, dia persepsikan ayat ini khusus untuk penguasa. Padahal ayat ini, waman, siapa saja. Siapa saja. Bukan khusus untuk penguasa. Waman lam yahkum bima anzalallah. Ini kalau kita ambil penafsiran mereka bahwa hukum kafir ini kafir keluar dari Islam. Tapi Ibnu Abbas menyebutkan di sini kufur duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Atau kufur yang disebutkan ayat yang turun kepada ahli kitab. Ini dua versi tafsir daripada ulama ahli tafsir di sini. Namun ulama lain menjelaskan juga bisa kafir bila tadi halnya. Bila dia yakini hukum yang menentang hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Atau menyamai hukum Allah. Atau dia katakan boleh. Halal. Nah, bila ada orang meyakini ini, maka keyakinan kufur. Tapi bila seorang muslim dia, maka perlu dilakukan apa? Penerapan apa tadi? Kode etik seseorang baru bisa dikafirkan ketika dia jatuh kepada sebuah hal yang membuat dia bisa keluar dari Islam. Jadi tidak divonis langsung. Maka bedakan antara hukum perbuatan dengan yang melakukannya. Itu kita katakan. Maka kalau ada orang, ulama mengatakan, pernah menyebutkan pemainnya dalam ungkapan mereka. Orang yang sujud kepada berhala, dia adalah musyrik. Taib. Antum lihat ada orang di taman sujud ke patung yang ada di taman itu. Lalu dari jauh antum sudah katakan, itu kafir, musyrik. Boleh enggak? Nggak boleh. Antum pertama dulu lihat dulu kondisi orang ini. Dia tahu nggak waktu di hadapannya patung? Dia melihat nggak? Dia buta atau enggak? Kan diperhatikan dulu. Atau memang dia menyembah patung itu? Apalagi kalau pemanya wisatawan dari asing gitu kan, sholat dia nggak tahu bahwa itu adalah patung atau tugu yang dikultus oleh sebagian orang. Boleh jadi dia nggak tahu. Jadi maka di dalam Islam itu sangat jelas bagaimana aturan-aturannya. Memang ada perbuatan-perbuatan bila dilakukan kufur, tapi pelakunya tidak mutlak langsung dikafirkan sampai terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya mawani, hal-hal yang menghambat dia untuk dikufur. Dan yang melakukan hal ini adalah para ulama rasikhuna fil ilmi yang dipercayakan oleh penguasa. Bukan yang memvonis kafir itu adalah ustadz-ustadz sembarangan. Bukan, adalah ulama yang dipercaya ilmunya, ketakwaannya, kewaroannya. Baik. Kemudian, ya tadi itu kesalahannya. Mereka mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan Allah. Nah, ayat ini tidak khusus untuk penguasa. Kalau waman itu siapa saja. Terus di situ tidak berhukum dengan hukum Allah, yang dimaksud di situ apa? Tadi kita sebut orang durhaka pada orang tuanya tidak menjalankan hukum Allah, tidak menjalankan hukum Allah dia. Apakah dia kafir? Tidak. Maka di situ banyak rinciannya. Ya. Maka ulama menyebutkan yang dimaksud di situ adalah menolak hukum Allah secara i'tiqad atau menyatakan hukum yang menentang hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik atau menyamai hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh menggunakan hukum meyakini jawaz atau musawa atau tafdil, itu disebutkan para ulama.
Dan ini yang dipakai oleh Khawarij ketika mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, ya tuduhlah Ali bin Thalib telah menjalankan hukum buatan manusia. Hakamar rijal fi kitabillah, kata dia. Ali bin Thalib telah mengangkat manusia yang menjadi hakim di atas kitab Allah, katanya. Bayangkan, nggak perlu antum itu belajar. Karena banyak sekali sekarang orang-orang yang pintar mencomot ayat dan hadis, lalu dipelintir-pelintir oleh pemahamannya oleh dia. Maka oleh sebab itu, untuk tahu bagaimana penjelasan ayat dan hadis itu perlu merujuk kepada paham para salafus soleh. Sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti jalan mereka. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecah belah yang banyak, kata Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Baik, ini sudah habis waktunya ini. Kemudian, ini terpaksa saya agak rinci sedikit karena persoalan-persoalan ini banyak yang ragu orang memahami. Ini maka sudah berapa kali saya bahas pembahasan ini, termasuk diantaranya dalam tulisan bisa dilihat di web zikro.com, juga di majalah Al-Majalis, yaitu sikap judulnya adalah sikap moderat dan hukum syariat, kalau nggak salah. Sikap moderat dan hukum syariat. Karena ada orang mengatakan Indonesia tidak menjalankan hukum Islam, katanya. Sekarang kita tanya, apa hukum Islam yang antum maksud? Karena ada orang menafsirkan hukum Islam yang dimaksud oleh ayat itu disempitkan pemahaman oleh dia adalah tentang hukum pidana. Orang mencuri tidak dipotong tangannya, orang membunuh tidak dikisos, orang menzina tidak dicambuk. Iya, itu hukum Islam. Tapi itu bagian dari hukum Islam. Tidak itu saja. Salat hukum Islam, puasa hukum Islam, zakat, haji, banyak sekali. Berdakwah dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan Islam Indonesia ini tegak nggak hukum Islam? Tegak. Tapi memang tidak sempurna. Tidak sempurna, iya. Tapi bukan berarti ya membatalkan amaliyah keislaman yang lain. Karena Allah sebutkan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kita wajib menjalankan Islam sesuai kemampuan kita.